wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas berkah darinya lah kita semua dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini. Selawat beriring salam, marilah sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Yang terhormat Bapak Safaruddin SH, selaku Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Merah Budiman SHMH, selaku Kakanwil Kemenkumham Aceh. Yang terhormat Bapak Dahlan Jamaluddin SIP, selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Yang terhormat Profesor Dr. Widodo Eka Cahyana, selaku Kepala BPHN. Yang terhormat Bapak Muzakir AR, selaku Ketua Panitia Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Paralegal gelombang pertama periode Januari 2022. Serta yang terhormat kepada seluruh peserta pendidikan dan pelatihan paralegal gelombang pertama periode Januari 2022. Hadirin yang saya hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Senin 17 Januari 2022, kegiatan pendidikan dan pelatihan paralegal gelombang pertama periode Januari 2022 dengan ini dimulai. Untuk memberkahi acara kita pada hari ini, dimulai dengan melantunkan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Amar Muhtadin. Kepada Saudara Amar Muhtadin, dipersilahkan. Dengar masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rahmanir Rahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس
عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. عالم الغيب والشهادة هو صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Saudara Amar Muhtadin. Selanjutnya laporan Ketua Panitia kepada Bapak Muzakir ARSH. Dipersilahkan. Terima kasih Bu Kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini agak lama kita cepat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, selalu beri kita kesehatan, sudah hadir di Zoom pendidikan Diklat Paralegal Januari 2022. Salam lupa juga kita kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirnya Nabi Muhammad SAW dari alam tidak beradab di alam peradaban. Jangan lupa kami mengucapkan salam penghormatan kepada Bang Safar. Makasih Mas Safar sudah hadir juga di Zoom dari jauh nih, dari Aceh Timur nih, ada kegiatan di Aceh Timur. Salam penghormatan saya kepada Kakanda, kebetulan kami sealumni nih, Kakanda Merah Budiman SHMH, dan kepada Pak Dahlan Jamaluddin, Ketua DPRA Aceh, kepada Profesor dari Ketua BPHN, Kepala Ketua BPHN, Profesor Dr. Widodo Eka Cahyana. Terima kasih juga Ayahanda Profesor Widodo Cahyana. Kami izin saya akan melaporkan peserta dari pendidikan paralegal ini berjumlah 20 orang, laki dan perempuan. Karena kita akan buat juga di Subu Salam dan Aceh, kota Subu Salam dan Langsa. Makasih atas laporan panitia dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kata sambutan oleh Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh kepada Bapak Safarudin SH, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Widodo, Kepala BPHN, kemudian Pak Dahlan, Ketua DPRA yang masih menunggu bergabung, kemudian Pak Kakanwil, Pak Merah, barusan telepon, berhalangan beliau hadir karena ada acara donor darah. Nah, kemudian Ketua Panitia yang telah menyiapkan acara ini, serta seluruh peserta yang sudah berhadir dalam kegiatan pendidikan pelatihan paralegal yang kita laksanakan melalui Zoom hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan bagi kita bisa bersilaturahmi walaupun tidak bertatap muka langsung, tapi melalui teknologi ilmu yang diberikan oleh Allah kita bisa bertatap muka seperti saat ini. Kemudian salawat dan salam kita sanjung-sanjungkan ke Nabi besar Muhammad SAW yang telah menyebarkan rahmat Islam kepada kita semua.
saya sampaikan bahwa pendidikan paralegal ini merupakan, walaupun di tahun ini pada gelombang pertama, tetapi ini adalah yang kedua kita laksanakan. Nah, pada tahun kemarin kita sudah laksanakan dengan apa ya 80 orang kita laksanakan, dan setelah kita evaluasi kita 50 orang itu yang bisa kita ikutkan dalam evaluasi selanjutnya. Namun demikian pelaksanaan tahun lalu itu berjalan dengan baik, tapi tidak terlambat mengetahui tentang pedoman pendidikan paralegal. Dan setelah kami berkomunikasi dengan BPHN bahwa pendidikan untuk pendidikan paralegal ini hanya dibatasi untuk 20 orang per sekali kegiatan. Oleh karena itu, pada hari ini kita melaksanakan dengan kapasitas terbatas. Walaupun sebenarnya waktu kita buka pendaftaran tempoh hari itu sangat banyak yang mendaftar. Namun itu nanti kita akan coba di gelombang selanjutnya, dan pendidikan ini bukan hanya YARA yang berkantor di Banda Aceh, juga dilaksanakan oleh YARA perwakilan di Suku Calam dan YARA perwakilan di Kota Langsa. Nah, harapan saya kepada paralegal yang ikut pendidikan ini bukan hanya sekedar ikut, bukan hanya sekedar ingin bergabung dengan YARA dan sebagai status paralegal, bukan. Saya ingin agar semua paralegal yang ikut pendidikan ini bisa melaksanakan tugas berdedikasi sebagai paralegal. Apa itu paralegal? Paralegal nanti tentang keparalegalan itu menjadi sebuah materi khusus nanti yang disampaikan oleh Ibu Setiawati dari Kanwil Aceh. Tujuan saya ya supaya di setiap kecamatan di Aceh ini ada satu orang paralegal. Untuk apa? Nah, ini untuk memudahkan masyarakat di Aceh, ya, untuk memudahkan masyarakat kita ketika ada persoalan-persoalan hukum itu ada tempat untuk menyampaikan secepat mungkin, sedekat mungkin persoalan yang mereka hadapi. Ya, misalkan tidak harus cari ke kantornya dulu. Tidak, misalnya kalau dulu harus ke Banda Aceh, kantor YARA. Kemudian kalau sekarang karena ada perwakilan kita di seluruh Aceh, harus kantor perwakilan. Nah, ini kan kadang-kadang di kabupaten itu jauh jaraknya, sehingga kalau untuk ada persoalan-persoalan yang penting, kadang apalagi Yayasan Advokasi Rakyat Aceh ini organisasi bantuan hukum yang memberikan layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin. Nah, yang namanya masyarakat miskin itu kan lebih tidak banyak yang bisa dilakukan. Apalagi misalnya mengadukan sebuah persoalan, nah itu kan membutuhkan energi, membutuhkan biaya lagi. Nah, misalnya harus ke kantor perwakilan YARA, harus mengadukan. Ini kan membutuhkan waktu, membutuhkan biaya lagi. Jika ada kawan-kawan paralegal di kantor kecamatan, ya mungkin nanti aturannya kita terapkan di internal organisasi. Nah, orang-orang kan bisa di kecamatan kan tidak terlalu jauh cakupannya, bisa berkomunikasi, bisa menyampaikan. Nah, kawan-kawan paralegal yang sudah diberikan pemahaman hukum, pemahaman dasar tentang aturan, tentang pemahaman hukum, jadi bisa merespon dengan seketika. Ya, paling tidak dengan ilmu yang didapat semenjak menjadi paralegal, ya, bukan hanya pendidikan hari ini, kemudian juga ada masa evaluasi semacam training 3 bulan. Nah, training nanti, di sini setelah ini nanti akan ada training. Jadi paralegal akan dilatih nanti membentuk sebuah ide. Nah, kemudian dituangkan dalam sebuah program ide, kemudian 3 bulan itu dilaksanakan ide itu bagaimana cara dia melaksanakan ide-ide itu. Ya, tujuan ide advokasinya.
Kemudian 3 bulan nanti akan membuat laporan. Nah, laporan tentang ide tadi apa, perjalanan seperti apa. Nah, tujuannya adalah bagaimana bisa membuat laporan, kemudian mendokumentasikan laporan, kemudian melakukan advokasi selanjutnya. Jadi materi ini sebenarnya kalau dari pedoman diklat paralegal itu ada 9 materi. Nah, namun karena kita di Aceh merupakan daerah istimewa dan daerah khusus, kami menambahkan 3 materi khususnya lagi, yaitu terkait dengan keistimewaan. Yang pertama adalah tentang peradilan adat. Nah, di mana peradilan adat ini sangat penting, ya, karena ada 18 pidana ringan ini yang harus diselesaikan secara adat. Nah, apa itu peradilan adat? Nanti kawan-kawan paralegal itu bisa mendapatkan pemahaman nanti. Nah, terutama ini ada peserta di sini, salah satu kepala desa. Nah, ini penting. Nah, kepala desa yang kemarin kita tanda tangan MOU di PD, ya, MOU bantuan hukum. Saya pikir ini juga hadir mengikuti diklat paralegal dan berharap menjadi paralegal kita ke depan dan menjadi contoh penegakan hukum kanun tentang peradilan adat. Kali ini kemudian ada materi tentang jurnalistik. Nah, nanti akan dibimbing langsung oleh pimpinan redaksi Serambi Indonesia. Nah, tujuannya adalah bagaimana advokasi ini dikemas dengan bahasa-bahasa yang baik, ya, dengan bahasa-bahasa yang lebih mudah dimengerti ketika disampaikan. Nah, ini bagaimana sisi-sisinya dari sisi jurnalistik. Jadi itu materi-materi tambahan yang kita siapkan. Nah, inilah harapan-harapan saya ke depan dengan bekal pengetahuan yang kita dapatkan dalam diklat hari ini. Nah, ke depan bisa membantu tugas-tugas secara tidak langsung membantu tugas pemerintah dalam melaksanakan undang-undang tentang bantuan hukum. Nah, kita hari ini pendidikan paralegal ini adalah bagian dari kerja-kerja untuk pelaksanaan implementasi undang-undang bantuan hukum, memberikan bantuan, negara hadir memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Indonesia. Nah, nanti kawan-kawan paralegal yang ketika ada persoalan-persoalan yang tidak bisa ditangani, mungkin bisa dilanjutkan dengan ditangani oleh para advokat yang ada di Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Dan saya sampaikan juga nanti bagi kawan-kawan paralegal yang memang gelarnya sarjana hukum, kalau memungkinkan nanti setelah masa evaluasi, setelah bergabung, nanti kami ingin upgrade menjadi advokat. Kebetulan saya juga ketua Ikatan Advokat Indonesia, nanti diberikan kewenangan oleh DPP untuk DPD melaksanakan pendidikan dan ujian ini secara mandiri. Tentu kita akan mengikuti prosedur organisasi. Jadi ini yang ingin saya sampaikan. Mungkin selanjutnya kita sudah bergabung kepala BPHN, jadi kita ingin mendengar ketua-ketua di beliau sekaligus membuka acara kita. Oke, ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Pak Safarudin. Selanjutnya, kata sambutan sekaligus membuka kegiatan pendidikan dan pelatihan paralegal gelombang pertama periode Januari 2022 oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kepada Profesor Dr. Widodo Eka Cahyana, dipersilahkan. Baik, Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama-tama tentunya saya menyampaikan permohonan maaf dari Profesor Widodo Eka Cahyana selaku Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, yang mana di pagi hari ini ada sesuatu acara yang tidak bisa ditinggalkan, dan beliau
mendelegasikan kepada saya, Kartiko Nurintias, selaku Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum. Namun beliau berpesan dan mendoakan semoga pelatihan yang dilaksanakan oleh Yayasan Advokat Rakyat Aceh Banda Aceh ini dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu Permenkumham nomor 3 tahun 2021, dan saya tadi juga mendapatkan laporan ini sudah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan. Tinggal outputnya nanti, endingnya nanti, bagaimana ketua advokat itu bisa benar-benar menseleksi para calon-calon paralegal yang akan menjadi ujung tombak yang diharapkan oleh Pak Ketua, Pak Safruddin tadi. Mudah-mudahan bisa terwakili di setiap kecamatan-kecamatan yang ada di Banda Aceh. Sebelum masuk kepada sambutan saya, izinkan saya menyampaikan salam hormat kepada Bapak Ketua Yayasan Advokat Rakyat Aceh, Bapak Safruddin Yara SH. Selamat pagi Pak Safruddin, salam sehat. Kemudian juga yang terhormat Ketua DPRA Aceh, Pak Jamaluddin SIP, serta Ketua Pelatihan Penyelenggaraan Pendidikan Paralegal, Bapak Mujahir SH, dan juga perwakilan dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh, yang tadi saya mendengar dari Pak Safruddin, Pak Murah sedang ada tugas mendadak yang sehingga tidak bisa hadir. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menyebarkan rahmatnya ke alam dunia ini dari yang sebelum jahiliyah menjadi yang mudah-mudahan menjadi yang diinginkan, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, bantuan hukum itu sebagaimana diamanatkan dalam masa Undang-Undang 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, ini merupakan program prioritas nasional. Jadi di kami, karena ini merupakan program prioritas nasional sesuai dengan nawacitanya Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, di mana beliau mengamanatkan seperti apa yang tadi disampaikan Pak Safruddin, negara harus hadir dalam memberikan kepastian, perlindungan, dan pendampingan terkait dengan masyarakat-masyarakat yang bermasalah atau berhadapan dengan hukum. Nah, karena bantuan hukum itu merupakan program nasional, sehingga dengan begitu prinsip equality before the law itu merupakan hak. Jadi prinsip persamaan di hadapan hukum merupakan hak seluruh warga negara Indonesia yang bernaung di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu merupakan hak. Sehingga pelaksanaannya tentunya harus bisa diukur dengan secara akuntabelnya, kemudian profesionalnya, kemudian juga sinergi dan transparannya, serta inovasi yang dilahirkan atau diwujudkan. Karena pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Serta pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh sebab itu,
pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan oleh organisasi Yayasan Advokat Rakyat Aceh itu merupakan hal yang sangat perlu mendapatkan apresiasi. Karena apa? Karena yayasan ini peduli terkait dengan kebutuhan masyarakat yang bermasalah hukum. Alhamdulillah, jika kita lihat dari jumlah pemberi bantuan hukum yang ada di seluruh Indonesia, tahun 2019 sampai tahun 2021, itu jumlahnya baru mencapai 524 organisasi bantuan hukum. Dan itu terdapatnya sebagian besar di wilayah-wilayah provinsi. Jadi untuk wilayah-wilayah yang timur, wilayah-wilayah yang masuk dalam kategori 3T itu belum terakomodir, sehingga pemerintah mempunyai inisiasi untuk membuat suatu wadah atau profesi yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada di daerah-daerah yang jauh dari provinsi. Tadi apa yang benar yang disampaikan oleh Pak Sapudin, ini merupakan terobosan dan inovasi dari Yayasan Advokat Aceh untuk memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat miskin, terutama yang terkena permasalahan hukum. Oleh karena itu, hadirnya para legal nanti diharapkan benar apa yang disampaikan tadi juga oleh Bapak Ketua, dia harus bisa memahami kemampuan hukum dasar serta juga memahami kondisi wilayah dan kelompok kepentingan yang ada di dalam masyarakat tersebut. Jadi nanti calon-calon paralegal tersebut harus bisa memahami apa yang tadi saya sampaikan mengenai hukum dasar, kondisi wilayah, dan kelompok kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Juga calon-calon paralegal tersebut harus mempunyai kemampuan melakukan penguatan masyarakat. Jadi dengan sebagai ujung tombak, paralegal itu nanti harus dapat melakukan penguatan di dalam masyarakat dalam memperjuangkan hak dan hak-haknya yang terlanggar. Dan tentunya juga harus mempunyai keterampilan mengadvokasi masyarakat berupa pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat. Nah, karena unsur-unsur itu harus terpenuhi, maka di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 diatur terkait dengan pelatihan jumlah jam. Jadi nanti Pak Ketua, Pak Sapudin harus bisa memonitor karena kelulusan dari para legal itu adanya di tangan Pak Sapudin. Pak Sapudin melalui advokat menilai apakah calon-calon para legal yang jumlahnya 20 orang ini ternyata memang seluruhnya sudah layak untuk menjadi ujung tombak bagi pendamping masyarakat di kelompok-kelompoknya atau masyarakat setempat. Ya, kemudian tadi juga saya mendapat menangkap dari itu jabat Pak Sapudin, ada tambahan materi terkait dengan pemberian pembelajaran bagi calon-calon paralegal, dan ini memang menurut hemat saya sangat luar biasa karena memang Aceh merupakan daerah istimewa sehingga hukum adat, hukum syariahnya atau hukum yang berlaku di masyarakat setempat masih benar-benar dipegang teguh, dan itu menjadi bekal bagi calon-calon paralegal dalam pemberian solusi bagi masyarakat. Seperti contoh tadi ada aturan terkait dengan peradilan adat. Nah, meskipun paralegal itu bukan advokat, tetapi paling tidak dia bisa memahami hukum-hukum dasarnya, teknik-teknik dasar terkait dengan peradilan adat. Selain tentunya ada 9 materi yang merupakan kewajiban dari kami untuk dipenuhi, dan yang terpenting terkait dengan aktualisasi 3 bulan itu Pak Sapudin dan teman-teman para advokat, calon-calon para legal yang hadir. Jadi materi hukum dasar mungkin akan diberikan
baiknya oleh kami dari BPHN maupun oleh narasumber dari Kanwil dan juga dari Yayasan Advokat. Tetapi saya mohon bantuan dari Pak Ketua untuk benar-benar bisa memantau, melaporkan hasilnya dengan objektif ya Pak, karena itu merupakan tanggung jawab dari Pak Saprudin sebagai perpanjangan tangan dari kami, dari pemerintah yang selama ini sudah masuk dalam organisasi bantuan hukum yang terverifikasi dan terakreditasi di kementerian. 3 bulan itu merupakan masa atau waktu yang cukup panjang dalam mereka nanti mengaktualisasikan apa yang dia dapat dan dapat tadi membuat suatu kelompok masyarakat atau masyarakat yang berada di tempat dia mengaktualisasikannya menjadi berubah mindsetnya. Karena apa kan? Karena calon paralegal ini akan sebagian besar waktunya atau dedikasinya di kegiatan-kegiatan yang bersifat non-litigasi. Jadi karena non-litigasi, sebagian besar ada di kegiatan misalnya pendampingan, pembuat sosialisasi atau pembuatan legal drafter, kemudian dan lain-lain lah ya, konsultasi hukum, kemudian pemberdayaan dan terwujudnya semuanya dalam rangka terwujudnya masyarakat cerdas hukum. Kita tahu bahwa apabila suatu wilayah masyarakat cerdas hukum, maka banyak hal keuntungan yang dapat dipetik oleh masyarakat tersebut, terutama terkait dengan peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Dengan masyarakat cerdas hukum, tentunya wilayahnya akan damai, banyak investor yang akan menanamkan modalnya yang berdampak kepada penghasilan atau perubahan taraf hidup masyarakat setempat. Barangkali itu Bapak Ketua yang dapat saya sampaikan secara garis besar, dan sekali lagi kami memohon maaf atas ketidakhadiran Bapak Kepala Badan Prof. Widodo Eka Cahyana karena memang benar-benar tidak bisa ditinggalkan acara hari ini. Next mungkin lain waktu beliau ada kesempatan untuk bisa bergabung dan memberikan arahan serta kebijakan dari pemerintah. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam membuka kegiatan acara pendidikan dan pelatihan paralegal Yayasan Advokat Rakyat Aceh Banda Aceh pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kegiatan ini dapat menjadikan kita semua manusia-manusia yang dapat berguna bagi negara, bagi agama, dan bagi bangsa, serta bagi alam semesta ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, izin pelatihan calon paralegal yang dilaksanakan oleh Yayasan Advokat Rakyat Aceh Banda Aceh pada hari ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Amar Muhtadin. Kepada Saudara Amar Muhtadin, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'idin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن حضرنا ولمن غبأنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واخشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة محيي والممات ومن فتنة مسيح الدجال. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk sesi foto bersama kepada tamu undangan dan seluruh peserta pendidikan dan pelatihan paralegal untuk dapat mengaktifkan kamera. Kepada operator mohon aba-aba. Terima kasih. Baik teman-teman peserta pendidikan dan pelatihan paralegal gelombang pertama periode Januari 2022 yang diadakan oleh Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Selepas acara seremonial ini, nanti jam 2 kita akan langsung masuk ke agenda materi tentang pengantar hukum dan demokrasi dengan narasumber dari BPHN, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Dan tentunya akan dipandu oleh Bapak Muzakir ARSH, selaku Ketua Paralegal Yara sekaligus Ketua Panitia Kegiatan pada hari ini. Dan saya Yulia Maulini, selaku MC pamit undur diri. Kepada Bapak Muzakir AR, saya persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matiin. Terima kasih Pak Kapus atas kehadirannya. Baik, Lia. Iya, Pak. Ini lanjutannya acara jam 2 nanti ya? Iya. Nanti jam 2. Nanti ini tolong disampaikan ke peserta semua ya. Bahwa kegiatan kita ini kan, ini saya lihat tadi ini masih banyak yang ikutnya, ini harus fokus ikutnya ya, jangan hanya sekedar kamera terus
berbicara dengan orang lain. Kemudian misalnya jangan merokok. Jadi ini posisikan walaupun kita sedang Zoom, posisikan kita seperti belajar di dalam kelas. Jadi harus serius. Dan ini terrecord semua nanti. Jadi direkam semua oleh panitia. Nah, kalau nanti tidak sesuai dengan kualifikasi, nanti tidak akan kita lanjutkan ke training evaluasinya nanti. Dan nanti ini terekam nanti berapa menit ikut, berapa menit kameranya hidup, itu terekam semua nanti ya. Kita sudah lakukan kemarin ya. Nah, ini saya tadi pantau ada beberapa yang tidak serius gitu. Jadi ini peserta tolong nanti ini betul-betul ini ikut, jangan main-main ini ya. Karena nanti ke depan akan kita latih menjadi paralegal. Ketika jadi paralegal itu hampir sama dengan kerja-kerja advokat ya. Jadi nanti tolong ini ya semua peserta ya. Panitia nanti ini memantau semua nanti berapa menit ikut, semua terikut semua itu ya. Jadi mungkin ini ya yang bisa saya sampaikan. Saya juga ada kegiatan, saya mohon izin. Terima kasih dan selamat mengikuti Bukat ya. Terima kasih. Terima kasih Ketua. Kepada peserta ini tadi seperti disampaikan oleh Ketua Yara Yayasan Pesisir Aceh tadi itu betul. Sebenarnya itu yang kemarin itu hampir 150 orang, yang lulus cuma 30 orang yang lulus. Nah, ini kita harap kepada peserta yang belum buat nama atas nama dia nama aslinya seperti Oppo ini, tolong kawan saya ini menggantikan buat nama aslinya gitu, biar kami jelas nanti di mengabsennya itu. Kepada peserta ini karena ini jam 2, saya rasa harus tepat waktu juga karena ini jam 2 kan, karena untuk hari ini cuma satu itu pengantar hukum dan demokrasi itu dari BPHN langsung dari Jakarta. Itu para peserta yang belum hadir tolong cepat hadir, kalau ada kawan-kawannya tolong dikabarin. Kepada yang belum buat nama aslinya tolong diganti di Zoom-nya. Ya, kita berharap kepada peserta mengikut dengan baik dan dengan sama semuanya. Karena kita panitia tidak main-main juga dengan penilaian untuk peserta yang hadir. Karena per menit, per detik, per jam itu terekam. Karena ada tim khusus itu yang mendata kehadiran. Karena kemarin sebenarnya bukan seperti dibilang oleh Ketua Yara, bukan hari pertama, bukan pendidikan pertama, karena sudah kita lakukan juga kemarin. Itu 150 orang, yang lulus cuma 30 orang. Kita biar pun ini Zoom kan. Begitu kepada peserta. Karena ini jam 2, ya berharap kepada peserta semua hadir ya, yang 20 orang. Makasih Bu Lia. Halo Bu Lia, udah? Ya. Baik, terima kasih Pak Muzakir. Untuk teman-teman semuanya, kita akan berjumpa lagi nanti jam 2 dengan materi pengantar hukum dan demokrasi dari narasumber BPHN. Baik, terima kasih. Mungkin kita cukupkan dan kontrak belajar sudah kita tayangkan tadi. Semoga dapat diindahkan untuk teman-teman semuanya dan kita harap tepat waktu nanti jam 2. Kita tutup ya. Sampai jumpa kembali jam 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.